Perkenalkan, nama saya Juliana Manurung dari kelas 6 AKMB. Saya akan mempresentasikan jawaban UTS Etika Profesi. Kasus yang pertama, Rick dipekerjakan sebagai pengendali untuk membantu memilah dan mengatur catatan $7 juta perusahaan pemasok medis. Perusahaan ini baru-baru memperpanjang pinjaman usaha kecil senilai $1 juta untuk mendapatkan aset pesaing yang keluar dari bisnis. Dalam pandangan Rick, akuisisi itu adalah kekacauan keuangan. Catatan persediaan salah tempat atau tidak akurat dan tidak ada yang bisa mengetahui piutang dagang yang sebagian besar penurunan penjualan di industri dan manajemen yang buruk dari perusahaan baru menyebabkan gesekan individu terbaik dan paling cerdas. Karena penurunan penjualan bank mendesak untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi keuangan entitas yang dikonsolidasikan saat ini. Monica, wakil presiden bank yang bertanggung jawab atas pinjaman, dan staf auditor banknya melakukan kontak setiap hari dengan Rick. Setiap pagi, Rick khawatir tentang penarikan uang tunai hari itu karena perusahaan itu benar-benar memainkan float. Terlebih lagi, Russ, presiden, akan sering memegang cek vendor besar di laci mejanya tanpa memberitahu Rick. Meskipun sumber daya keuangan tegang di terbaik atau perusahaan mengalami kesulitan mengganti uang tunai kecil, ada rasa optimisme dalam organisasi. Ketika perusahaan menembus industri rumah jompo, perusahaan itu memperoleh keuntungan besar dari Mediacare karena kenaikan harga 8 kali lipat. Sebagian hasil dari penjualan ini, perusahaan akan mulai mendapatkan laba kecil pada kuartal keempat. Bahkan pada akhir tahun, bagaimanapun, Russ tidak ingin menyebutkan angka-angka penjualan ini kepada bank atau menambah pendapatan dan piutang sampai cek tiba, karena dia tidak yakin kapan pemerintah akan membayar barang, dan lebih banyak lagi penting, karena dia ingin memiliki sesuatu di saku belakangnya kalau bank ingin menyita. Selanjutnya, Russ sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan itu khawatir dia akan kehilangan perusahaan jika proses kebangkrutan dimulai. Soal yang pertama, nomor 1, diskusikan dan jelaskan prinsip dasar setiap kasus. Nomor 2, diskusikan dan jelaskan pertimbangan fakta atau ancaman setiap kasus. 2A, identifikasikan fakta yang relevan. 2B, identifikasikan pihak yang terkena dampak. 2C, siapa yang harus dilibatkan dalam resolusi. Nomor 3, diskusikan dan jelaskan apa yang mungkin menjadi penyebab tindakan untuk setiap kasus karena Anda adalah akuntan. Nomor 4, terakhir, bagikan pendapat Anda tentang setiap kasus yang telah Anda baca. Jawabannya, kasus yang pertama 2A. Yang pertama, perusahaan menderita masalah arus kas. Yang kedua, Rick sedang berusaha membawa aktivitas. Yang ketiga, bank sempat memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk terus menjadi perhatian yang layak. Jawaban 2B, ada Russ, Rick, Monica, stakeholder, dan bank customer. Jawaban yang ketiga, Rick yakin bahwa tidak dapat meyakinkan Russ untuk mengubah praktik. Yang kedua, Rick dapat pergi ke Monica dan menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi. Yang ketiga, jika Rick memberitahu orang tentang praktik tersebut, maka Russ menganggap Rick pengkhianat. Soal kasus nomor 2, ceritanya adalah Penny adalah pengendali pertama yang dipekerjakan di sebuah perusahaan mesin pertanian berukuran sedang. Perusahaan itu telah memperoleh kembali traktor dan bagian-bagian serta peralatan lain dari petani
yang mengajukan kebangkrutan atau secara serius ketinggalan dalam pembayaran bulanan mereka selama 2 tahun penurunan ekonomi baru-baru ini. Selain itu, perusahaan telah mengakuisisi beberapa persediaan lain dari pesaing yang mengalami kemalangan yang sama. Salah satu tujuan awal Penny adalah untuk menentukan seberapa akurat inventaris pada buku mencerminkan nilai pasar yang adil. Ketika dia berjalan bersama Ron, petugas kontrol inventaris, melalui semua peralatan dan palet inventaris, dia memperhatikan bahwa banyak bagian dan mesin terlihat berkarat dan berdebu. Ron memberitahunya bahwa sementara hanya sekitar sepertiga dari barang-barang ini adalah kepemilikan kembali. Sebagian besar berasal dari overrun atau resesi. Banyak orang yang telah duduk di lereng ini selama bertahun-tahun. Ketika Penny bertanya lebih lanjut, tampak bahwa masalah ini luas dan bahwa inventaris ini bergerak lambat. Ketika persediaan terjual itu adalah diskon yang signifikan. Rhonda, manajer penjualan, menunjukkan bahwa ini adalah masa-masa sulit untuk menjual barang-barang ini, terutama karena sebagian besar penggerak lambat adalah barang-barang tiket besar. Bahkan Rhonda merasa kasihan kepada staf penjualannya karena mereka telah dipaksa oleh presiden perusahaan untuk mendorong barang-barang ini dengan komisi hanya 2% lebih banyak. Soalnya yang pertama, diskusikan dan jelaskan prinsip dasar setiap kasus. Yang kedua, N2A, diskusikan dan jelaskan pertimbangan fakta atau ancaman untuk setiap kasus dan mengidentifikasi fakta yang relevan. Yang kedua B, identifikasi pihak yang terkena dampak. 2C, siapa yang harus dilibatkan dalam resolusi. Nomor 3, diskusikan dan jelaskan apa yang mungkin menjadi penyebab tindakan untuk setiap kasus karena Anda adalah akuntan. Nomor 4, bagikan pendapat Anda tentang kasus yang telah Anda baca. Jawaban case 2 nomor 2A. Yang pertama, perusahaan telah membeli dan mengambil alih peralatan pertanian yang akan mengalami kesulitan jika dijual kembali. Yang kedua, sebagian banyak dari inventaris menilai bahwa itu terlalu tinggi dan berubah secara perlahan. Nomor 3, merupakan tugas yang sulit untuk mencoba membongkar inventory secara keuangan. Yang keempat, Art tidak ingin menuliskan inventaris ini walau sudah bertahun-tahun menjadi buku. Kelima, Jenny berusaha meluruskan buku-buku itu. Jawaban nomor 2B adalah Penny, Rhonda, Ron, Art, stockholder, sales staff, shipping and receiving personnel, customer, auditors. Jawaban nomor 3, case 2. Yang pertama, sistem kontrol inventaris dapat dibuat untuk menandai inventaris. Yang kedua, Penny dapat menentukan harga persediaan dengan biaya penuh. Yang ketiga, Penny dapat berbicara dengan auditor. Thank you.